Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Internasional, pertemuan yang ke-5. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan tentang hukum perjanjian internasional yang pada video sudah dijelaskan bahwa perjanjian internasional ini sudah diratifikasi oleh Indonesia dan sudah dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Sebelum melanjutkan penjelasan, hampir saja kita lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini sudah memberikan kita nikmat kesehatan, kemampuan dan kemauan sehingga semuanya bisa hadir di sini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan dengan ridho Allah juga, insya Allah koneksi internet pada hari ini lancar, tidak seperti kemarin ya, putus-putus. Dan juga tidak lupa juga kita sampaikan salam hormat kita, penuh rasa rindu dan cinta kasih kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan untuk kita mengikuti akhlak beliau, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di video sebelum ini dan juga tadi di awal perkuliahan sebelum berdoa, bahwa hukum perjanjian internasional adalah hukum yang mengatur mengenai tata cara, mekanisme, kekuatan hukum dan kepastian hukum terhadap perjanjian-perjanjian lintas batas negara yang dibuat oleh negara dengan negara ataupun negara dengan subjek hukum internasional yang lain. Hukum perjanjian internasional tidak muncul begitu saja. Ada latar belakang sejarah mengapa kemudian lahirlah hukum perjanjian internasional dan sekarang sebagai mata kuliah khusus yang merupakan cabang hukum dari hukum internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum dalam hukum internasional dan menjadi sumber hukum yang paling utama di antara sumber-sumber hukum yang lain. Sebegitu istimewanya perjanjian internasional, sehingga perjanjian internasional ini kemudian satu-satunya sumber hukum dalam hukum internasional yang kemudian dijadikan mata kuliah tersendiri. Begitu ya. Nah, mengapa muncul hukum perjanjian internasional? Ini diawali oleh dua sebab. Sebab yang pertama, negara-negara dalam berinteraksi dengan negara-negara lain atau dengan subjek hukum yang lain mengalami berbagai macam permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum nasional mereka masing-masing. Mengapa tidak bisa diselesaikan? Karena kedudukan negara-negara ini sederajat, sama,
Sehingga tidak ada negara yang bersedia untuk mengabaikan kepentingan nasionalnya demi negara lain, begitu ya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara ini bukanlah permasalahan-permasalahan yang hanya mengganggu kepentingan negara tersebut, tetapi juga mengganggu kepentingan negara-negara lain. Sehingga negara-negara merasa perlu untuk duduk bersama, merumuskan aturan-aturan hukum yang harus ditaati oleh mereka sendiri, dan memerlukan kesepakatan bersama karena menghadapi permasalahan yang sama. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan internasional yang merupakan sumber hukum kedua dalam hukum internasional yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Di mana kebiasaan-kebiasaan internasional ini dilakukan secara konstan terus-menerus oleh satu negara dalam menghadapi permasalahan yang sama. Jadi negara ini dalam menghadapi permasalahan yang sama, dia praktek solusinya tersebut terus-menerus, kemudian diikuti oleh negara-negara lain, sehingga karena diikuti oleh negara-negara lain, ya tidak menimbulkan protes dari negara manapun. Kebiasaan internasional ini harus disepakati oleh negara-negara. Saya berikan contoh, sebab yang pertama ini, di mana negara-negara terpaksa harus duduk bersama merumuskan aturan-aturan hukum karena menghadapi permasalahan yang sama, mengalami kerugian yang sama. Contoh misalnya pemanasan global. Nah, itu yang saya contohkan di video sebelumnya. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya bisa disimak bagaimana di sana saya jelaskan global warming ini mengancam kehidupan bernegara di seluruh negara, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Amerika, tapi seluruh negara terancam dengan semakin menipisnya lapisan ozon yang merupakan sumber kehidupan manusia. Contoh yang lain misalnya, bagaimana negara-negara ini menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan lintas batas negara. Perdagangan lintas batas negara, kalau tidak ada masalah apapun, itu maka tidak memerlukan solusi, begitu ya. Tapi pasti akan muncul permasalahan-permasalahan dari hubungan dagang antar negara. Mengapa demikian? Karena KUHD masing-masing negara kan berbeda. Isinya juga pasti berbeda. Dan jangan lupa, hukum nasional hanya mengikat di wilayah negara tersebut. Jadi tidak bisa menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia di negara lain. Bagaimana menyelesaikan sengketanya? Kalau masing-masing negara bertahan untuk memakai kitab masing-masing dalam menyelesaikan sengketa. Ini tidak akan pernah ketemu. Karena permasalahan-permasalahan inilah, negara-negara kemudian duduk bersama dan bersepakat untuk merumuskan hukum perjanjian internasional sebagai pedoman bagi negara-negara dalam menyelesaikan masalah antar mereka sendiri. Jadi hukum perjanjian internasional dibuat oleh negara untuk negara, oleh negara.
Nah, maka fungsi dari perjanjian internasional selain untuk menyelesaikan masalah, juga untuk mengatur berbagai kegiatan, apapun itu, perdagangan, lingkungan hidup, mengenai pencemaran limbah misalnya. Ini harus diatur dalam perjanjian internasional. Bagaimana kalau limbah dari negara lain kemudian ikut mencemari limbah negara tetangganya, mencemari negara tetangganya, gitu ya. Bagaimana pembakaran asap di Riau, asapnya sampai ke Malaysia, sehingga menimbulkan kerugian, menurunnya kualitas kesehatan warga negara Malaysia. Ini pencemaran asapnya adanya di Indonesia, tapi yang dirugikan juga negara lain. Begitu ya. Nah, jadi ini perlu dirumuskan dalam sebuah perjanjian internasional. Maka dibentuklah hukum perjanjian internasional yang mengatur bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian internasional, baik itu bilateral, multilateral maupun regional. Nah, di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan tentang tahapan-tahapan pembuatan perjanjian internasional. Bagi yang belum melihat, silahkan dilihat lagi. Di sini saya akan melanjutkan dalam video yang sekarang. Prosedur pembuatan perjanjian internasional ini pertama harus ditentukan dulu siapa yang mempunyai wewenang di suatu negara untuk membuat perjanjian internasional atau treaty making power. Di setiap negara berbeda ya, tergantung pada bentuk pemerintahannya. Karena bentuk pemerintahan kita presidensial, maka satu-satunya kekuasaan yang punya wewenang untuk membuat perjanjian internasional adalah kekuasaan eksekutif, yaitu presiden. Tentu saja atas persetujuan DPR, gitu ya. Tapi yang menandatangani perjanjian internasional itu presiden, begitu. Nah, presiden dapat mendelegasikan kehadirannya untuk berunding dalam sebuah konferensi internasional kepada wakil atau wakil-wakilnya. Nah, nanti disimak lagi di video yang sebelumnya ya, seperti bagaimana urutannya, begitu, kalau presiden berhalangan untuk menghadiri konferensi internasional. Kemudian penunjukan harus dilakukan dengan surat penunjukan resmi. Namanya full powers atau surat kuasa. Surat kuasa ini harus ditunjukkan dalam konferensi internasional itu, bahwa memang orang-orang inilah yang dikirim oleh negara Indonesia mewakili presiden untuk mengikuti perundingan dalam sebuah konferensi internasional. Jadi delegasi-delegasi orang-orang yang dikirim ke konferensi internasional ini membawa kepentingan Indonesia ke forum internasional. Dia harus berunding di sana, bernegosiasi dengan negara lain, dengan delegasi-delegasi negara lain yang juga pasti membawa kepentingan negaranya sendiri. Yang tentu saja kepentingan negara Indonesia dengan kepentingan negara lain itu berbeda. Maka disitulah dibutuhkan kepiawaian negosiator untuk bisa membela kepentingan negara Indonesia. Ya, kadang-kadang pun
tidak seluruhnya kepentingan Indonesia bisa diakomodir dalam sebuah perjanjian internasional. Sebegitu alotnya jalannya perundingan dalam sebuah konferensi internasional, sehingga sangat jarang, gitu ya, sangat jarang kesepakatan dalam perundingan antar negara ini terjadi karena musyawarah, karena semuanya sepakat. Jadi biasanya justru perundingan ini berakhir dengan voting. Karena sudah deadlock, maka harus diputuskan, gitu ya. Maka ya mau tidak mau dengan voting. Begitu. Di saat voting inilah kemudian nanti terlihat kepentingan-kepentingan negara-negara. Ya, karena jumlah negara maju lebih banyak daripada negara berkembang. Misalnya ya dalam sebuah konferensi internasional tertentu yang membahas permasalahan tertentu, ya sudah pasti yang diakomodir karena voting, nah, suara terbanyak dari negara maju, ya mau tidak mau kan yang negara berkembang mengikuti kesepakatan tersebut, dan karena melalui voting kesepakatan tersebut ya mau tidak mau kepentingan negara maju yang lebih banyak diakomodir dalam konvensi tersebut, begitu ya. Tapi, nah, perjanjian internasional membolehkan negara-negara yang sudah meratifikasi sebuah konvensi internasional untuk menolak satu atau beberapa pasal, di mana apabila pasal-pasal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kerugian perekonomian bagi negara tersebut. Jadi dia boleh, negara boleh menolak satu atau beberapa pasal. Atau kalaupun tidak sampai menimbulkan kerugian bagi perekonomian bagi negara tersebut, bertentangan dengan falsafah budaya hukum negara tersebut. Jadi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan juga memang dalam meratifikasi sebuah perjanjian internasional, Indonesia juga tidak bersedia untuk meratifikasi pasal-pasal yang pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan real dan landasan konstitusional bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh ada, kita tidak mau ada pasal-pasal dalam konferensi internasional yang sudah disepakati dan tinggal meratifikasi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Dan hukum perjanjian internasional memberikan wewenang negara untuk menolak. Nanti akan kita bahas seperti apa. Apakah Indonesia pernah menolak? Sering, ya, sering. Dan itu merupakan wewenang semua negara. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga boleh-boleh saja punya wewenang untuk menolak beberapa pasal atau satu pasal yang tidak sesuai dengan konstitusi dasar negara tersebut. Gitu. Nah, kemudian banyak nama-nama atau istilah-istilah yang disematkan dalam perjanjian internasional. Ada treaty, ada convention, ada agreement. Kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan ya waktu kita membahas sumber-sumber hukum dalam hukum internasional. Kemudian ada 3 tahap pembuatan perjanjian internasional, negotiation, signature, dan ratification. Perundingan, penandatanganan, pengesahan. Ya, ratification itu pengesahan. Negara yang sudah
menandatangani konvensi internasional tidak harus meratifikasi. Itu wewenang negara yang berdaulat. Dan negara yang tidak meratifikasi tidak perlu menjelaskan mengapa negara tersebut tidak meratifikasi. Contoh misalnya, hak asasi manusia dalam konvensi HAM sedunia, Amerika hanya sampai pada tahap perundingan dan penandatanganan, tapi tidak mau meratifikasi. Indonesia meratifikasi, gitu ya. Ya, sebagai negara yang berdaulat, Amerika tidak perlu menjelaskan mengapa negaranya tidak meratifikasi konvensi human rights tersebut, gitu ya. Dan negara lain juga tidak punya hak untuk bertanya. Bahkan kalaupun sampai terjadi, yang mana tidak mungkin dipertanyakan, pertanyaan-pertanyaan mengapa negara tertentu tidak mau meratifikasi konvensi ini, konvensi itu, gitu ya, itu pasti akan menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik. Mengapa? Karena dianggap sudah ikut campur dalam urusan negara orang lain. Sudah intervensi ke dalam kedaulatan negara lain. Nah, ini merupakan pelanggaran serius ya, pelanggaran serius dari sebuah negara. Walaupun tidak bisa mengajukan tuntutan apa-apa, tapi dalam etikanya pergaulan internasional, satu negara tidak punya hak untuk menanyakan kedaulatan negara lain. Bisa menimbulkan kebukuan hubungan diplomatik. Contoh, ada seorang duta besar Australia yang ditempatkan di negara Afghanistan, jadi dia duta besar Australia untuk Afghanistan. Dia menulis tentang pemberlakuan hukuman mati di Afghanistan. Kalau tidak salah ada hukuman mati gantung ya, gitu ya. Nah, itu menurut si duta besar Australia ini, hukuman seperti itu adalah hukuman yang kejam, yang barbarik, gitu ya, yang tidak sesuai dengan konvensi HAM. Nah, itu. Afghanistan tidak suka hukumnya dikritik, apalagi oleh orang asing, gitu ya. Dan apalagi orang asing itu seorang duta besar yang ditempatkan di negara penerima. Nah, karena tidak suka dengan kritikan tersebut, kemudian Afghanistan mengusir si duta besar ini kembali ke negaranya. Diusir. Dan tidak boleh kembali lagi ke Afghanistan selama-lamanya. Jadi walaupun si duta besar ini sudah tidak jadi lagi duta besar, mau berlibur misalnya ke Afghanistan, atau mau seminar internasional misalnya, dia tidak diterima lagi di negara itu. Nah, ini disebut sebagai persona non grata. Gitu ya, persona non grata. Person dari person artinya orang, non grata itu tidak disukai. Jadi orang yang tidak disukai, ya udah diusir, gitu ya. Nah, ini tentu saja menimbulkan ketegangan diplomatik. Kemudian setelah menunjukkan full powers, delegasi-delegasi negara berunding. Dalam perundingan itu masing-masing delegasi negara mengajukan beberapa draft usulan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara-negara.
Dari beberapa draft ini kemudian diajukan usulan-usulan dari berbagai delegasi negara yang usulan-usulan ini juga sangat syarat dengan kepentingan negara masing-masing. Dari usulan-usulan ini ada yang diterima, ada yang tidak, gitu ya. Nah, bagi usulan-usulan yang diterima secara menyeluruh, kemudian pelan-pelan disusun draft perjanjian. Setelah draft perjanjian tersusun, masuk pada tahap penerimaan. Kalau dalam perjanjian multilateral biasanya dilakukan pemungutan suara terlebih dahulu, ya voting itu tadi, ya. Setelah penerimaan kemudian ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh wakil-wakil yang berunding. Ada sebuah pertanyaan dari mahasiswa, saya bacakan aja. Karena nanti ini rekamannya juga akan saya share di YouTube untuk tautkan ke kelas hukum internasional P2K dan PKUB yang kemarin koneksinya terputus ya, dan kemudian tidak bisa tersambung lagi. Koneksinya kemarin memang benar-benar bad signal ya. Alhamdulillah hari ini lancar. Gitu. Ini saya bacakan aja, sekaligus saya jawab pertanyaannya di sini. Sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari kelas A13 dan A14 pagi. Sambil saya cari. Silakan di-unmute. Ya, tidak ada. Kalau gitu saya jawab pertanyaan dari Sania Sari Sapitri. Penjelasan sampai tahap negosiasi dan signature. Negotiation dan signature. Perundingan dan penandatanganan. Yang ratifikasi belum dijelaskan, mohon dijelaskan Ibu. Dan saya mau tanyakan kenapa perjanjian bilateral tidak ada tahap ratifikasinya. Nah, ratifikasi atau ratification ini benar-benar merupakan kedaulatan dari negara. Apakah dia bebas untuk menentukan apakah meratifikasi atau tidak. Walaupun delegasi negara tersebut ikut penandatanganan, begitu ya. Dan negara-negara punya pertimbangan sendiri mengapa tidak ikut meratifikasi, dan pertimbangan tersebut tidak perlu dia sampaikan di forum internasional dan tidak akan muncul pertanyaan dari negara-negara lain juga, karena itu berarti ikut campur ya, seperti yang saya katakan tadi, ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Mengapa perjanjian bilateral tidak ada tahap ratifikasi? Sebab dalam perjanjian bilateral, dia tidak perlu dituangkan ke dalam bentuk undang-undang. Kalau perjanjiannya multilateral dan regional, ada kewajiban bagi negara untuk mengundangkannya ke dalam hukum nasional masing-masing. Mengapa? Untuk kepastian hukum, begitu ya. Jadi begini, saya kasih contoh aja biar lebih mudah dipahami. Undang-undang hak cipta, undang-undang merek, undang-undang paten, semua undang-undang hak kekayaan intelektual Indonesia sudah ratifikasi. Kalau sudah ratifikasi, maka harus dan wajib, kewajiban ini ada di Undang-Undang Perjanjian Internasional nomor 24 tahun 2000 ya. Nah, harus dituangkan ke dalam hukum nasional masing-masing.
Kalau dituangkan ke dalam hukum nasional masing-masing dalam bentuk undang-undang, ini artinya apa? Mengikat seluruh warga negara di negara tersebut. Jadi sampai ke warga negara yang juga merupakan subjek hukum internasional, jangan lupa subjek hukum internasional ada individu, juga harus mematuhi apa yang sudah disahkan oleh negaranya. Apa yang sudah diratifikasi oleh negaranya. Maka ketika misalnya saya membuat sebuah misalnya paten ya. Saya membuat sebuah teknologi. Teknologi di mana biasanya kalau petani itu panen 2 kali setahun, saya bikin teknologinya 4 kali setahun. Ketika saya mendaftarkan paten, Dirjen Haki akan melacak apakah ada penemu dari negara lain yang juga sudah menemukan teknologi yang sama dan sudah didaftarkan di Dirjen Paten negara tersebut. Kenapa? Karena semuanya aturannya sama tentang paten, hak cipta, merek, dan semua HKI yang lain. Kalau perjanjian bilateral tidak perlu diratifikasi. Mengapa? Karena dia hanya mengikat negara saja, tidak sampai mengikat kita sebagai individu, sebagai orang yang juga merupakan subjek hukum dalam hukum internasional. Bilateral itu hanya negara, government to government, G2G. Kalau multilateral itu ya government, people to people, P2P gitu ya. Jadi keterikatannya lebih luas kalau multilateral dan regional. Nah, itu tahap yang ratification. Makanya dalam tahap ratification itu negara boleh memilih menolak satu atau beberapa pasal. Contoh misalnya di Undang-Undang Hak Cipta. Kalau di Undang-Undang Hak Cipta kesepakatan negara-negara kan ada di Konvensi Bern dan Paris. Itu semua karya seni, karya sastra, dan ilmu pengetahuan, hak cipta kan ada 3 ya. Ciptaan yang harus dilindungi kan meliputi karya seni, karya sastra, ilmu pengetahuan. Nah, kalau yang aslinya di Konvensi Internasional Bern dan Paris, semua karya seni mendapatkan perlindungan hak cipta. Tapi di Indonesia tidak begitu. Karya seni, karya sastra, dan ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan dan norma ketertiban umum tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Jadi kalau di Amerika dan negara-negara lain yang betul-betul utuh mengambil perlindungan hukum bagi hak cipta ini untuk seluruh seni, ya lukisan telanjang, patung semi telanjang itu mendapatkan perlindungan hak cipta. Tapi di Indonesia tidak. Kenapa? Karena karya seni seperti ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi beda perlakuannya, gitu ya. Nah, waktunya tinggal 1 menit ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di kolom komen dan insya Allah akan